warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Auliasa Fitri dengan NIM 64240764 di kelas 643F07. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis brand sosis Kenzler. Kita masuk ke slide selanjutnya. Yang pertama itu ada daftar isi. Di sini saya akan membahas 8 analisis. Yang pertama itu tentang produk, yang kedua itu tentang analisis kompetitor, yang ketiga itu analisis keunggulan produk, yang keempat itu ada analisis ceruk pasar, yang kelima itu ada analisis diferensiasi produk, yang keenam itu ada analisis strategi promosi, yang ketujuh itu ada analisis bauran promosi, yang kedelapan itu ada analisis bauran brand. Pengenalan produk. Sosis Kenzler ialah merek sosis yang cukup populer di Indonesia. Dikenal karena menawarkan berbagai jenis sosis olahan siap masak yang terbuat dari daging ayam, sapi, atau campuran keduanya. Produk ini biasanya digunakan atau dikonsumsi sehari-hari, baik sebagai lauk, cemilan, atau bahan pelengkap dalam berbagai resep. Kita masuk ke analisis kompetitor atau kompetitor analis. Menurut teori kompetitif analis Porter 1985, perusahaan perlu mengidentifikasi pesaing langsung atau tidak langsung berdasarkan produk, segmen pasar, positioning. Kenzler bersaing di industri processed meat dengan merek seperti So Good, Cham, dan Fiesta. Menengah ke atas dengan orientasi pada tes quality dan authentic German recipe. Data dukung menurut laporan Euromonitor Internasional 2023, permintaan sosis premium meningkat 12% per tahun di Indonesia dipicu oleh gaya hidup praktis dan meningkatkan kesadaran kualitas makanan olahan dibandingkan pesaing seperti So Good, Kenzler, Cham gitu kan. So Good unggul dalam distribusi dan penetrasi pasar massal. Kenzler unggul pada persepsi kualitas dan citra gaya hidup modern Eropa. Cham menargetkan pasar menengah bawah dengan harga kompetitif. Sosis Kenzler berusaha keras untuk membranding ke konsumen bahwasanya sosis Kenzler adalah sosis yang premium tanpa MSG, tanpa pewarna, dan tanpa daging impor, dan dengan daging impor. Dilihat dari segi kualitas, baik sosis Kenzler maupun sosis kompetitor yaitu sosis Kimbo, Fiesta, atau Cham. Sehingga minat atau tidaknya konsumen tergantung pada pribadi konsumen itu dalam menilai harga, kualitas produk, dengan apa yang konsumen butuhkan. Sosis Kenzler memiliki banyak varian rasa dan ukuran, mulai dari ukuran single dengan varian rasa original, keju, dan hot. Begitu pula pada pesaingnya memiliki banyak varian rasa dan ukuran dengan adanya pesaing seperti sosis Kimbo, sosis Cham, dan sosis Fiesta mencoba untuk memenuhi keinginan konsumen sehingga pesaing berlomba-lomba terus untuk berinovasi pada produknya. Sampai-sampai sosis tengah viral ini marak diburu oleh konsumen hingga menurut sebagai karyawan Indomaret atas nama H. Imran sampai menyatakan bahwa sosis Kenzler di tempatnya bekerja seringkali kehabisan stok. Menurut Syarif sebagai karyawan Indomaret bahwasanya sosis Kenzler juga sering kehabisan stok. Yang kedua itu ada analisis keunggulan produk atau Product Advantage Analysis. Menurut teori Unique Selling Proposition UPS Research 1961, keunggulan produk adalah faktor pembeda utama yang tidak ditawarkan pesaing. Kenzler memiliki USP berupa yang pertama yaitu ada rasa autentik sosis Jerman dengan daging sapi atau ayam premium. Yang kedua itu ada proses produksi berstandar internasional atau ISO dan HACCP yang menjamin keamanan pangan.
Yang ketiga itu ada inovasi varian rasa seperti cheese, Bratwurst, dan black pepper sauce. Berdasarkan studi oleh Chen et al. 2020 dalam Journal of Food Quality, persepsi kualitas dan keamanan pangan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk olahan daging. Keunggulan ini menempatkan Gensler sebagai value-based premium brand, bukan hanya sekedar produk olahan cepat saji. Bukti empiris dan data pendukung. Yang pertama itu Gensler Product Cancer Singles, menargetkan konsumen urban yang membutuhkan makanan cepat saji, praktis, atau ready to eat sauce, atau itu Cimoro Group 2024. Gensler memperluas lini produk dengan varian rasa global seperti black pepper, cheese, dan gochujang. Memperkuat ceruk internasional flavor convenience food. Berdasarkan Statista 2023, tren global menunjukkan peningkatan konsumsi makan siap saji, premium, dan high protein snack yang sejalan dengan position Gensler di Indonesia. Dan yang terakhir, jurnal oleh Rahmawati dan Nurlaila 2021 dalam jurnal bisnis dan kewirausahaan menemukan bahwa konsumen Indonesia dengan gaya hidup urban menunjukkan preferensi tinggi terhadap produk makanan instan premium yang praktis dan higienis. Analis ceruk pasar atau market niche analis dalam brand sosis Gensler. Gensler memposisikan diri sebagai premium sausage brand dengan tagline Bratwurst of Germany, menargetkan konsumen yang mencari citra rasa autentik dan kualitas tinggi. Hal ini sesuai dengan konsep ceruk menurut Del Gitch dan Leo 1994 yang menekankan 3 elemen utama ceruk pasar. Yang pertama ada small in size but profitable atau pasar kecil namun menguntungkan. Yang kedua ada pro specialist needs atau memenuhi kebutuhan spesifik. Yang ketiga ada customer intimacy atau hubungan dekat dengan pelanggan. Gensler memenuhi ketiganya dengan memproduksi sosis berkualitas tinggi, mengusung rasa internasional, dan memperkuat assessment melalui media sosial dan kolaborasi kuliner. Analisis diferensiasi produk atau product differentiation analysis mengacu pada teori product differentiation Kotler dan Killer 2016. Diferensiasi dapat dilakukan melalui atribut produk, layanan, saluran distribusi, atau citra merek. Gensler membedakan diri dengan 4 ciri, yaitu bahan baku premium, 100% daging asli, rendah pengawet, brand image, authentic German sausage yang membangun persepsi imported quality. Yang ketiga itu ada kemasan modern, desain minimalis serta netral, dan informasi yang gizi yang jelas. Yang keempat itu ada distribusi digital first, tersedia di e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, terus ada Lazada dan GrabMart. Analisis strategi promosi atau promotion strategi analis. Menurut teori Integrated Marketing Communication atau EMC, Belf and Belf 2020, efektivitas promosi ditentukan oleh sinergi berbagai media yang konsisten terhadap pesan merek. Strategi promosi Gensler itu ada 3. Yang pertama itu ada digital marketing dan influencer endorsement seperti TikTok dan Instagram. Yang kedua ada event sponsorship seperti food festival dan culinary bazaar. Yang ketiga itu ada content marketing dengan tema premium taste for everyday life. Jika sebagai manajer pemasaran, strategi yang disarankan adalah memperluas segmentasi digital melalui kampanye user-generated konten agar konsumen merasa dekat dengan merek. Hal ini sejalan dengan teori engagement marketing atau Bird et
al. 2019 Journal of Marketing Management yang menyatakan bahwa interaksi aktif konsumen memperkuat loyalitas merek. Analisis bauran promosi atau promotional mix analysis. Mengacu pada Kotler dan Killer 2016, elemen promotional mix meliputi yang pertama itu ada advertisement, itu iklan, digital, dan media sosial. Yang kedua itu ada sales promotion, itu potongan harga dan bundling. Yang ketiga itu ada public relation atau CR dan kampanye Kensler shares. Yang keempat itu ada personal selling atau sampling di supermarket premium. Yang kelima itu ada direct marketing atau newsletter dan kampanye e-commerce. Analisis bauran brand atau brand mix analysis. Teori brand mix atau Akers 1996 mencakup identitas, citra, dan loyalitas merek. Gensler menunjukkan yang pertama itu ada brand identity atau produk premium dengan cita rasa otentik Jerman. Yang kedua itu ada brand image, modern, berkualitas, dan praktis. Yang ketiga itu ada brand loyalty, meningkatkan melalui strategi experiential marketing dan kepuasan produk. Menurut Journal of Brand Management, Nguyen dan Simkin 2021, loyalitas merek meningkatkan signifikan jika konsumen memiliki emotional connection dan konsisten brand experience. Dua aspek yang dijaga Kensler melalui kemasan, rasa, dan komunikasi yang konsisten. Jadi kesimpulan saya menganalisis brand sosis Kensler itu, yaitu sosis Kensler berhasil memposisikan diri sebagai merek premium di segmen produk olahan dengan strategi diferensiasi berbasis kualitas, rasa otentik, dan pemasaran digital yang kuat. Dengan memperkuat kehadiran digital dan memperluas ceruk pasar urban, Kensler memiliki potensi untuk mempertahankan keunggulan kompetitif jangka panjang. Daftar pusaka atau apa style saya itu ada 9. Yang pertama itu ada Iker DA 1996, itu ada Building Strong Brands New York Free Fresh. Yang kedua itu Batch GAN Belt MA 2020. Yang ketiga itu Brody RG Liedrich. Yang keempat itu ada Chen Ji Liu. Yang kelima itu ada Coulter dan Killer. Yang keenam itu ada Nguyen Biden Smiken. Yang keenam itu adalah Mawati dan Arifin. Yang ketujuh itu ada Porter. Yang kedelapan itu ada Euromonitor International 2023. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.